شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Abna'i at-talaba, alhamdulillah di sore hari ini tanggal 1 Ramadan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua dan patut kita syukuri. Yang pertama yang harus kita syukuri adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbagai nikmat, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat afiah, nikmat diberikan kemampuan untuk melaksanakan shaum Ramadan. Yang kalau kita dengar sebelum datangnya hari Ramadan ini banyak sekali ikhwan-ikhwan kita yang sudah didahului oleh kematian. Maka syukurilah nikmat ini. Karena kita tidak mampu untuk menghitungnya, maka seyogianya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita selalu meningkatkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selamanya Allah berikan dan limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatul uzma nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Abnai at-talabah, yang harus antum perhatikan, harus kita perhatikan, bukan hanya sekedar datang ke kajian saja, kemudian kita tidak perhatikan. Itu gak ada manfaatnya. Di antara adab dalam talibul ilmi, memperhatikan, mencatat, dan mengamalkan. InsyaAllah di pertemuan yang sangat singkat ini, karena judulnya juga kultum ya, yang harusnya jam 5 antum sudah kesini, ya besok antum jam 5 sudah di sini. Tidak ada yang terlambat, sudah dalam keadaan suci, ya. Kemudian sudah mandi dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan kajian. InsyaAllah di kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit menjelaskan mengenai hukum qiyam Ramadan, hukum menegakkan atau salat malam di bulan Ramadan. Ikhwani azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kepada kita. Tetapi dengan rahman dan rahimnya Allah, Allah mengetahui jika seorang hamba diberikan satu ibadah dengan satu macam saja, pasti seorang hamba tersebut akan merasa capek, akan merasa bosan dengan satu ibadah saja. Makanya di dalam agama Islam ini, walhamdulillah, Allah memberikan berbagai macam kemudahan dan berbagai macam bentuk ibadah agar seorang hamba tidak merasa bosan di dalam menjalankan ibadah. Salah satunya adalah salatu tatawwu. Salatu tatawwu ini adalah salat sunnah. Salat tatawwu adalah salat sunnah. Kalau antum baca di kitab-kitab para ulama, pasti di babnya adalah babu salatut tatawwu'i, bab salat sunnah. Di antara salat sunnah yang alhamdulillah tadi malam kita telah mengerjakannya adalah salat tarawih. Tarawih, bukan tarawih. Tarawih. Ya, atau di malam-malam selain Ramadan itu dinamakan dengan salatut tahajjudi, ya, atau salat qiyamul lail. Ikhwani azanallahu wa iyyakum, bertolak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadan, barang siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadan, artinya salat tarawih, imanan wahtisaban. Ada dua syarat di sini. Bagi ikhwan kelas 12 yang sudah pernah belajar nahwu, ini disebutnya dengan maf'ul li ajlihi. Kita mengerjakan dengan satu alasan, itu disebutnya li ajlihi. Alasannya apa Anda melaksanakan qiyamul Ramadan? Apakah karena euforia Ramadan saja? Apa karena ramenya saja? Apakah karena sebab yang lain? Bukan. Itu adalah pernyataan yang salah. Ya. Disebutkan oleh Syekh Shafi'ur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Ithaful Kiram, syarah kitab Bulughul Maram. Beliau menyebutkan kenapa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan imanan wahtisaban. Imanan ay tasdiqan biwa'dillah litsawabin. Dia melaksanakan salat Ramadan, salat qiyamul Ramadan yaitu salat tarawih dengan dasar kejujuran dalam hatinya, dorongan keimanan. Maka ketika dasar keimanan yang dia dahulukan, tidak ada jarak jauh apapun akan dia tempuh. Lihat, kita gambarkan dalam perang Uhud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ketika itu akan terjadi perang Uhud sebagai pembalasan dari kekalahan perang Badar. Ya. Kapan terjadinya perang Badar? Bulan Ramadan. Dan setelah perang Badar, setahun berikutnya terjadilah perang Uhud. Ubay bin Ka'ab saat itu masih di Mekah, dijadikan utusan oleh Al-Abbas radhiyallahu an, pamannya Nabi SAW, dan Nabi saat itu di Madinah. Saat kelompok kaum musyrikin saat itu sudah mengumpul bala tentaranya dengan kavalerinya, mereka semua persiapan untuk menyerang Nabi SAW di Uhud. Saat itu Al-Abbas radhiyallahu anhu mengutus Ubay bin Ka'ab dari Mekah ke Madinah yang jaraknya kalau perjalanan sekarang sekitar 6 jam memakai bis, 500 km. Ya. Ubay bin Ka'ab saat itu dikirimkan dijadikan delegasi oleh Al-Abbas mengirimkan kabar bahwa kelompok Abu Sufyan akan menyerang Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab menaiki kendaraannya selama 3 hari mengirimkan berita dari Mekah ke Madinah. Apa yang membuat semangat Ubay bin Ka'ab saat itu? Keimanan. Iman kepada Nabi. Antum bisa bayangkan di tengah-tengah padang pasir menaiki seekor kuda atau tunggangannya 3 hari 3 malam untuk menyampaikan berita kepada Nabi di Madinah. Dasar apa ini? Iman. Bukan dasar yang lain. Maka ketika seorang menegakkan qiyamul lail, dasarnya keimanan. Sepanjang apapun bacaan imam akan dia ikuti karena nikmat. Selama apapun bacaan seorang imam, seorang qari akan dia hayati, akan dia ikuti. Tidak akan pernah merasa pegal. Karena apa? Iman dulu yang didahulukan. Taib, maka ini dasarnya. Wa yuhtamalu an yakuna al-ma'na annahu qama li ajli iman. Maka dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa maknanya dia melakukan qiyamul Ramadan li ajli imanihi, karena dasar keimanannya. Ai imanuhu alladhi hadduhu 'alal qiyam. Huwa alladhi haddahu 'alal qiyam. Keimanannya yang memotivasi dirinya untuk melaksanakan qiyamul Ramadan. Bukan jadwal tarawih. Ya, bukan ramenya orang, bukan. Iman, mau ada orang, nggak ada orang, insya Allah saya mau mengerjakan salat qiyamul Ramadan. Karena ya saya yakin, ya antum harus yakin bahwa setiap perkara yang Allah syariatkan, setiap perkara yang Nabi SAW contohkan itu untuk kemaslahan umatnya. Baik ikhwan azin wa yakum, itu yang pertama. Dasarnya adalah keimanan. Dasar yang kedua apa? Ihtisaban. Ihtisaban yakni talaban liwajhillahi wa thawabihi. Mencari wajah Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka dua perkara ini saat antum ingin menegakkan ibadah qiyamul Ramadan harus antum hadirkan di dalam diri antum. Saya iman bahwa ini adalah perintah dari Allah, kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah terucap dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, melainkan itu adalah sebuah wahyu. Wahtisaban. Arti ihtisaban adalah mengharapkan bertemu dengan wajah Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Baik ikhwan azza wa yakum, itu seputar tasji atau motivasi untuk pelaksanaan qiyamul Ramadan. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang menjelaskan faidah qiyamul lail, antum bisa catat dan tadi dibuka ya, nanti dibuka. Surat pertama ayatnya surat Al-Furqan ayat 46. Antum nanti dibuka ya di sela-sela membaca qiraah. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman, ya. Nanti antum dibaca dengan terjemahnya. Tatajafa junubuhum, surat apa? As-Sajdah ayat ke-16 17 dicatat. Ini keutamaan. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail, ya. Salat yang paling utama setelah salat wajib yang 5 waktu yaitu salat malam. Ikhwan azanillahu wa iyyakum, maka yang ketiga setelah kita mengetahui ya tadi ayat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, marilah kita sama-sama masuk ke inti pembahasan. Dalam menjalankan salat tarawih, ya, tarawih itu artinya adalah salat yang diselangi dengan istirahat. Jadi tidak langsung diparalelkan ya, istilahnya antum setelah 2 rakaat lanjut 2 rakaat enggak, tapi istirahat dulu jeda. Itu salat Nabi SAW. Ya, tidak langsung 2 rakaat tidak. 4 jeda dulu, 4 jeda dulu ya. Itu namanya tarawih. Ya. Jangan memaksakan, ya, jangan memaksakan ini mau 23 rakaat atau 25 atau 42 dalam beberapa keterangan tapi tidak khusyuk. Tidak dapat pahalanya karena salah satu di antara rukunnya apa dalam salat? Khusyuk dan tumanina. Ya, itu. Percuma tidak khusyuk dan tidak tumanina ngapain? Ya. Beramal tapi tidak menjadi buah pahala. Nauzubillahi min dzalik. Baik ya ikhwan, sebagai ilmu bagi antum dalam menjalankan salat malam atau tarawih, ada beberapa formasi ya, formasi yang antum bisa jalankan dalam jumlah rakaatnya. Yang pertama ya hadisnya diriwayatkan dari Abu Dawud, Nasai ya dan Aisyah, insyaallah semuanya memiliki syarat sahih ya, mengikuti jalur syarat sahih dalam ilmu hadis. Yang pertama, kita boleh menjalankan atau melaksanakan jumlah rakaat ya yang sudah disepakati oleh para ulama, dan ini insyaallah ashahus sanad, artinya sanad yang paling sahih, bahkan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, muttafaqun alaih, rawinya Bukhari Muslim ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat ya. Bagaimana formasinya ya? Pertama, kembali ke dasar hadis salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Tapi bagaimana tatbiknya, aplikasinya? Pertama, dari hadis riwayat ya, diriwayatkan oleh semua sanad hadis ya, kecuali At-Tirmidzi, berarti ada 7 ya. Kalau antum di beberapa kitab menemukan rawahu sab'ah ini artinya adalah 7 perawi hadis yang masyhur. Siapa sabnya? Sab'ah ini adalah A, B, M, Atsni, Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, A, B, M, Atsni ya. At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan siapa? Nasai. Itu 7. Kalau misalkan rawahu jamaah ila Tirmidzi, berarti Tirmidzi tidak meriwayatkan, 6 orang meriwayatkan, hadisnya benar-benar sahih. Itu dalam ilmu hadis. Ada ya pembahasannya di Muqaddimah kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. Jadi yang pertama antum bisa melaksanakan dengan bilangan 2 2 2 2 2 1. Ya, sebagaimana ghalibnya. Ya. Jadi 2 kalinya berapa? 5 kali, kemudian witir 1 rakaat. Ya. Jumlahnya 11.
Kemudian formasi yang kedua bisa juga antum ya 2 rakaat salam, kemudian 2 2 2 3 seperti tadi malam ya, itu insya Allah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 2 2 2 2 2 3 ya, diakhiri dengan 3 rakaat sebagai witirnya. Maka antum harus membedakan dari awal ya, dari awal ketika imam sudah masuk 3 rakaat atau 1 rakaat, oh imam terakhir, berarti ini witirnya. Witir, arti witir itu kebalikan dari syaf'u. Wa syaf'u wal, apa di Al-Quran? Wa syaf'i wal watar. Artinya ada yang genap, ada yang ganjil. Nah 1, 3 ini bilangan ganjil untuk sholat witirnya. Kemudian formasi yang ketiga, antum bisa memakai formasi 2 2 2 5 ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 5 rakaat dengan 1 kali salam. Boleh? Boleh ya. Kemudian yang keempat 2 2 7 bisa 2 rakaat kemudian 7 ya, 1 kali salam 7 rakaat itu ya. Kemudian yang terakhir ya 9 rakaat witirnya dengan 8 kali ya sholat dengan formasi 2 2 2 2 8 kemudian 1 9. Tapi ini semua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika sholat qiyamul Ramadan sendirian. Ya, kalau untuk berjamaah bagaimana? Kita ikut kepada ijma kaum muslimin. Jangan menjadikan firqah jadidah, membuat kelompok baru. Wah, karena Ustaz sudah menjelaskan boleh, ya artinya antum sholat sendirian. Ini tidak salah ini. Ya, keliru seperti ini. Antum lihat kepada jamaah. Dan insya Allah diambil dengan dasar dalil yang sahih. Kemudian ya, yang keenam formasinya adalah 4 4 3. Ya, 4 4 3, 4 rakaat ya, 1 kali salam ya. Kemudian 4 rakaat, 1 kali salam, kemudian 3 rakaat. Tetap jumlahnya berapa? 11 ya. Kalau antum sholat sendirian ya, di luar Ramadan silahkan. Atau nanti pas i'tikaf atau tidak sholat tarawih dengan berjamaah, atau mau berjamaahnya nanti malam dengan teman-teman yang i'tikaf, boleh, silakan ya, dengan dasar hadis ini. Kemudian ikhwani azza wa yakum ya, karena ini kesempatannya sangat singkat ya, Anda tidak akan terlalu panjang lebar dalam pembahasannya, tapi antum yang penting tahu ilmunya. Jangan sampai loh kok sekarang ini 2 ada yang 3 ada yang 1 imam misalkan, antum tidak keliru lagi karena ini sesuai dengan sunnah. Bisa 1 terakhir mengganjilkan bilangan 11, bisa juga 3, bisa juga 5. Jadi jangan aneh ya, jangan aneh. Baik ikhwan azanallahu wa iyyakum. Kemudian terakhir sebagai penutup kajian ini, karena ini adalah ultum ya. Setelah kita menjalankan sholat witir, maka ada doa yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan antum harus mengetahuinya. Ya. Doanya ada 2 ya, tapi yang kita ambil yang paling masyhur dan insya Allah ini gampang. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Hibban ya dalam kitabnya At-Ta'liqatul Hisan, Ibnu Sunni dan yang lainnya ya. Nabi SAW ketika beres melaksanakan sholat witir selalu membaca doa Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus ya. Maha suci Allah, Raja yang Maha Suci, 3 kali ya, 3 kali. Subhana Malikil Qudus, Subhana Malikil Qudus. Dan di bilangan yang terakhir ketiga, Rasulullah SAW mengangkat suara dan beliau memanjangkan pada ucapan ketiga. Berarti tadi seperti itu. Antum yang duanya pelan. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Tapi jangan sambil istihza, memperolok-olokan. Anda sering mendengar seperti amin dalam salat tarawih. Amin, tidak khusyuk, tidak khusyuk. Tadi dasarnya imanan sabar dari dalam diri antum, dari jiwa antum. Ya, Subhanal Malikil Qudus, kemudian Subhanal Malikil Qudus, Subhanal
Malikil Kudus. Ya, ada tambahan Rabbul Malaikati Waruh di beberapa riwayat, tapi antum pakai 3 kali yang tadi saja bisa. Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Kemudian doa yang kedua yang agak panjang, ya. Nabi SAW membacakan juga, ya ikhwan. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari murkamu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, ya. Dan aku berlindung dengan keselamatanmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka. Aku memohon perlindungan, mohon ampun dari siksaanmu. La uhsi sana'an 'alaika. Ya. Aku tidak akan mampu menghitung pujian atau sanjungan kepadamu. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau adalah sebagaimana yang kau menyanjung atau memuji kepada dirimu sendiri. Setelah itu antum beres salat witir, ya, rehat, lanjutkan dengan tilawatul Quran dan aktivitas yang bermanfaat lainnya. Baik ikhwan, sekian yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan yang sangat singkat ini bermanfaat khususnya untuk Ana pribadi, umumnya untuk kita, ya. Kesimpulannya tadi, ingat dasar melaksanakan qiyam Ramadan apa syaratnya? Imanan. Kedua, ihtisaban. Jumlah rakaat di salat tarawih, ya, yang sudah menjadi ijma berapa rakaat? 11. Boleh diakhiri dengan witir 1 rakaat, boleh? 3 boleh? Sampai 7 pun boleh. Doanya silahkan tadi baca. Doanya doa witir baca. Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.